Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Arjana Arianto. NIM saya 2023 program studi S1 Informatika Universitas IPIJA. Di sini saya ingin tentang teknologi mobile web dan aplikasi, native, hybrid, dan PWA. Dengan topik perbandingan pendekatan pengembangan aplikasi mobile modern, arsitektur performa, dan kapabilitas teknik masing-masing. Yang akan kita bahas hari ini adalah prep, terdiri dari poin pernyataan utama, definisi dan konteks, 3 pendekatan pengembangan mobile, reason, penjelasan teknis, arsitektur, protokol, kelebihan dan kekurangan teknis setiap pendekatan. Example, contoh nyata, ada graph dari native, Tokopedia dari hybrid, dan Twitter Lite dari PWA. Kemudian ada poin penegasan akhir, kerangka pemilihan strategi yang tepat sesuai konteks proyek. Pernyataan utama atau poin, dalam pengembangan aplikasi mobile modern terdapat 3 pendekatan utama, yaitu ada native, hybrid, dan PWA, yang masing-masing memiliki arsitektur, trade-off teknis, dan skenario penggunaan yang berbeda. Pemilihan pendekatan yang tepat bukan soal mana yang terbaik secara absolut, melainkan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, kapabilitas tim, target platform, dan kondisi pasar. Memahami perbedaan ketiganya adalah kompetensi inti developer mobile era modern. Nah, yang pertama ada native application. Dengan bahasa framework antara lain, yang pertama ada Swift, kedua ada UIKit, ketiga ada Swift UI, keempat ada Kotlin atau Java, kelima ada Jetpack Compose. Keunggulan teknisnya yaitu akses penuh API hardware, rendering 60-120 fps konsisten, zero overheat antar layer. Kelemahannya yaitu 2 codebase terpisah, biaya pengembangan dan pemeliharaan ganda untuk iOS dan Android. Cocok untuk aplikasi kompleks seperti vintage, ride-hailing, ER atau VR yang butuh performa maksimal dan akses hardware yang penuh. Kedua ada hybrid application, satu codebase berjalan di banyak platform. Ada React Native atau Meta, JavaScript berkomunikasi dengan komponen native via JavaScript Bridge. UI tetap native asli, overheat pada skenario kompleks. Kedua ada Flutter Google, bahasa Dart, menggambar UI via engine sendiri di atas kanvas, tidak pakai komponen native, performa mendekati native, konsisten lintas platform. Keunggulannya yaitu satu codebase, rilis fitur lebih cepat di iOS atau Android, tim lebih kecil, biaya lebih efisien. Kelemahannya yaitu React Native, overheat JavaScript Bridge, Flutter, ukuran APK lebih besar karena bundle engine sendiri. Akses hardware terbatas dibanding native. Ketiga ada Progressive Web Apps atau PWA, aplikasi web dengan kapasitas native via teknologi modern. Terdapat service worker, script.js di background read, intercept network request, change asset, dan respond API memungkinkan PWA bekerja offline penuh. Terus ada web app manifest, file JSON berisi metadata memungkinkan PWA diinstal ke home screen tanpa melalui App Store. Ketiga ada web push API, memungkinkan PWA mengirim notifikasi push ke perangkat pengguna layaknya aplikasi native tanpa perlu diinstalasi. Keempat ada keterbatasan, yaitu iOS Safari terbatas, akses Bluetooth, background scenes, dan beberapa API hardware dibatasi di ekosistem Apple. Di sini ada tabel perbandingan antara native, hybrid, dan PWA dalam aspek bahasa, performa, akses hardware, codebase, instalasi, offline support, biaya developer, dan contohnya. Contoh nyata, Grab dari native app membutuhkan akses GPS real-time, kamera untuk scan, dan integrasi pembayaran yang sangat aman. Hanya native yang mampu memenuhi semua requirement ini dengan performa optimal dan keamanan tinggi. Kedua ada Tokopedia dari hybrid, React Native. Pengguna React Native untuk merilis fitur baru secara bersamaan di iOS atau Android mempercepat siklus pengembangan secara signifikan tanpa mengorbankan tampilan native yang sudah familiar. Ketiga ada Twitter Lite atau dari PWA maksudnya. Ukuran lebih kecil 1 MB, load cepat di jaringan 2G dan 3G. Twitter melaporkan peningkatan sesi penggunaan hingga 65% setelah meluncurkan PWA, khususnya berkembang seperti di Indonesia dan di India. Oke, kesimpulannya yaitu native, performa maksimal dan akses hardware penuh.
pilihan untuk vintage, ride hailing, ER, atau gaming. Kedua ada hybrid, efisiensi pengembangan lintas platform, pilihan untuk startup dan tim yang butuh rilis cepat. Ketiga ada PWA, aksesibilitas tanpa batas, ukuran minimal, pilihan untuk konten, berita, e-commerce ringan. Seorang developer yang baik memahami trade-off ketiganya dan mampu memilih pendekatan yang paling tepat sesuai konteks proyeknya. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.